Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Desiana, NPM 172151181. Nah, saya kelas D di mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai matematika dari filsafat ilmu. Nah, untuk penjelasannya akan saya paparkan dalam PPT yang telah saya buat. Baik, di sini langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Nah, di sini yang pertama itu saya akan membahas mengenai ontologinya terlebih dahulu. Nah, ontologi itu bisa disebut juga sebagai apakah. Nah, apakah matematika itu? Nah, di sini saya akan mengambil 4 pendapat menurut para ahli mengenai pengertian matematika. Di sini yang pertama itu ada menurut Ruth Effendi. Nah, ia mengemukakan bahwa matematika itu merupakan sebuah pengetahuan yang terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, kemudian terdiri dari definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil. Nah, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Nah, karena itulah matematika disebut ilmu deduktif. Jadi, secara garis besar, menurut Ruth Effendi ini, matematika itu sebagai ilmu deduktif. Jadi harus dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada menurut James dan James tahun 1976. Nah, ia mengemukakan bahwa matematika itu merupakan pola pikir yang terorganisir, kemudian yang dipikirkan secara logis. Nah, matematika itu lebih menekankan pada bahasa simbol, bukan pada bahasa ide. Nah, jadi jelas bahwa menurut James dan James ini matematika itu merupakan suatu pola pikir yang logis dan lebih menekankan pada simbol, bukan pada ide. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada menurut Elia Tinggi dalam Erman Suherman tahun 2001. Nah, ia mengemukakan bahwa matematika itu merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara bernalar. Nah, jadi di sini maksudnya bukan berarti ilmu yang lain itu tidak diperoleh dari penalaran, akan tetapi di dalam matematika itu lebih menekankan pada aspek penalaran atau dalam rasio. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada menurut Klein tahun 1973. Nah, ia mengemukakan bahwa matematika itu merupakan bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Nah, akan tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Jadi di sini menurut Klein ini secara garis besarnya itu matematika itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian untuk yang selanjutnya itu saya akan membahas mengenai epistemologi dan aksiologi dari matematika. Nah, di sini epistemologi itu bisa dikatakan sebagai bagaimanakah. Nah, bagaimanakah karakteristik dari matematika? Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada aksiologi dari matematika. Aksiologi ini lebih menekankan pada di sini contoh dari matematika itu seperti apa, kemudian serta manfaat matematika dalam kehidupan itu seperti apa. Kemudian, nah langsung saja di sini saya akan membahas mengenai karakteristik matematika secara umum. Nah, yang pertama itu ada memiliki objek kajian yang abstrak. Nah, maksudnya objek kajian adalah objek mental atau pikiran. Nah, oleh karena maksudnya objek matematika itu bersifat abstrak begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah itu meliputi, nah yang pertama itu ada fakta. Nah, fakta itu merupakan sebarang kesepakatan dalam matematika. Nah, kemudian fakta itu meliputi seperti istilah atau nama dan simbol, notasi atau lambang. Nah, di sini contohnya itu 5. Nah, 5 itu adalah simbol untuk bilangan 5. Kemudian untuk yang selanjutnya itu yang dipelajari di sekolah itu ada nah, contoh kesepakatan dalam matematika, misalnya 1 km itu sama dengan 1000 meter. Nah, pada garis bilangan yaitu sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif dan sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Kemudian untuk yang selanjutnya dalam objek kajian matematika di sekolah ada konsep. Nah, konsep itu merupakan suatu ide abstrak yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan, menggolongkan suatu objek. Nah, tetapi melalui definisi.
Nah, jadi jelas di sini konsep itu seperti definisi dari suatu objek. Nah, di sini contohnya itu konsep persegi. Nah, persegi itu kan didefinisikan sebagai bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang semuanya membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada objek kajian yang dipelajari di sekolah itu ada operasi. Nah, operasi itu merupakan aturan pengerjaan atau aturan hitung dalam matematika. Nah, di sini contohnya seperti operasi hitung 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Nah, fakta dari operasi pengurangan itu adalah operasi hitung ya. Kemudian, nah di sini 4 itu merupakan hasil dari operasi tersebut. Nah, operasi dari 6 dikurangi 2 itu kan sama dengan 4. Kemudian di sini ada yang selanjutnya itu objek kajian matematika di sekolah itu ada prinsip. Nah, prinsip itu merupakan hubungan antara beberapa objek dasar matematika. Nah, sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep, dan dikaitkan dengan suatu operasi. Nah, prinsip itu dapat berupa aksioma, teorema, dan dalil atau sifat dan lain sebagainya. Nah, di sini prinsip itu jadi gabungan dari yang tadi dalam objek kajian matematika di sekolah, yaitu fakta, meliputi fakta, kemudian konsep, operasi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada contohnya. Nah, contohnya itu di sini luas persegi adalah hasil kali dua sisi. Nah, jadi jelaskan bahwa rumus dari luas persegi itu merupakan hasil kali dua sisi. Kemudian di sini lanjut ke karakteristik dari matematika. Nah, di sini yang kedua itu ada mengacu pada kesepakatan. Nah, jadi di sini mengacu kepada kesepakatan ini bahwa pembahasan matematika itu pasti bertumpu pada kesepakatan. Nah, lebih jelasnya di sini contohnya seperti lambang 1, 2, dan 3 itu adalah kesepakatan dalam matematika ya, karena merupakan bisa dikatakan sebagai bilangan asli. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu karakteristik matematika yang ketiga itu ada mempunyai pola berpikir deduktif. Nah, ini sejalan dengan tadi pendapat Rus Effendi. Kemudian di sini mempunyai pola berpikir deduktif itu didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus atau pola pikir yang didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya telah diakui kebenarannya ya, seperti itu. Kemudian di sini contohnya misalnya kan seorang siswa itu sudah diajarkan mengenai konsep persegi. Nah, maka bila misalnya siswa tersebut dibawa misalnya ke tempat manapun terus kemudian ia melihat misal ada benda yang berbentuk persegi, nah maka ia telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu berpikir deduktif itu. Kemudian untuk yang keempat itu karakteristik matematika yang keempat itu ada konsisten dalam sistemnya. Nah, di sini konsisten dalam sistemnya itu berarti dalam suatu sistem matematika berlaku hukum konsistensi. Nah, artinya tidak boleh terjadi kontradiksi di dalamnya. Nah, konsisten ini mencakup dalam hal makna maupun nilai kebenarannya. Nah, di sini contohnya itu ada bila kita mendefinisikan bahwa konsep persegi itu maka tidak boleh kita itu menyatakan bahwa persegi itu sama dengan persegi panjang. Nah, kemudian contoh yang lainnya itu misalnya kita mendefinisikan konsep trapesium. Nah, maka kita tidak boleh menyatakan bahwa trapesium itu sama dengan jajar genjang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada karakteristik matematika yang kelima itu ada memiliki simbol yang kosong dari arti. Nah, di sini maksudnya itu jadi sebenarnya kosong dari arti itu artinya suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Nah, di sini contohnya itu misalnya simbol Y tidak ada artinya bila kemudian menyatakan bahwa X itu adalah bilangan bulat. Nah, di sini simbol X tidak ada artinya bila kemudian menyatakan bahwa X itu adalah bilangan bulat. Nah, maka X itu menjadi bermakna bila si X itu mewakili suatu bilangan bulat. Nah, misalnya pada model matematika X ditambah Y sama dengan 20. Nah, X dan Y tidak berarti kecuali bila kemudian dinyatakan bahwa konteks dari model itu misalnya X dan X-nya itu bilangan bulat. Nah, maka bisa dicari bahwa Y-nya itu berapa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu karakteristik matematika yang ke-6 itu ada memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, di sini maksudnya itu
ada tidaknya dan benar salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika dikaitkan dengan semesta pembicaraan. Nah, lebih jelasnya di sini contohnya itu, misal 3x sama dengan 10. Nah, akan dicari nilai x, maka tergantung dari semesta pembicaraannya. Nah, di sini jika semesta pembicaraannya itu himpunan bilangan bulat, nah maka tidak akan ada hasilnya. Karena tidak ada kan bilangan bulat yang bila dikalikan 3 itu hasilnya 10. Nah, bila semesta pembicaraannya itu bilangan rasional, maka ada penyelesaiannya atau hasilnya. Nah, jadi 3x sama dengan 10. Nah, maka x-nya itu kan 10 dibagi 3. Nah, maka hasilnya itu 3,33. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini langsung ke manfaat matematika. Nah, di sini manfaat matematika itu yang pertama itu ada pola pikir sistematis. Nah, di sini pola pikir sistematis. Jadi dengan matematika itu kita dapat berpola pikir sistematis. Jadi secara terurut, secara benar dan secara logis. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada logika berpikir lebih berkembang. Nah, jelas jadi dengan adanya matematika, jadi kita itu bisa lebih meningkatkan lagi cara berpikir analitis dan kritik kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada terlatih untuk berhitung. Ya, jelas. Jadi dengan adanya matematika kita itu dapat berhitung. Misalnya kan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya matematika. Misalnya bila kita membeli sesuatu, bahwa kemudian kita kan harus menggunakan uang. Nah, uang itu kita harus dengan uang itu kita itu harus bisa berhitung bagaimana kita menggunakan uang tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa deduktif itu berarti kita itu mengambil suatu hal yang bersifat umum, nah kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita itu sudah belajar mengenai tadi konsep persegi. Nah, kita itu bisa memanfaatkan atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kelima itu kita itu akan menjadi teliti, cermat dan sabar, ya tentunya, karena dengan matematika itu kita itu akan dilatih bagaimana cara berpikir yang logis, kemudian yang sistematis, dan juga dapat lebih mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan juga inovatif. Nah, seperti itu. Jadi di sini jelas bahwa manfaat matematika itu sangat berguna bagi setiap individu dan sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, di sini jadi kesimpulannya, matematika itu merupakan suatu ilmu atau pola pikir yang terorganisir, yang dibuktikan secara logis. Kemudian kemudian dalam matematika itu lebih menekankan pada aspek simbol. Nah, kemudian di dalam matematika itu juga lebih menekankan pada pola pikir yang deduktif. Nah, seperti itu. Tapi tidak memungkinkan bahwa di dalam matematika itu ada juga penalaran induktif. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang karakteristik matematika itu ada 6 tadi. Yang pertama itu memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua itu mengacu pada kesepakatan. Kemudian yang ketiga itu mempunyai pola pikir deduktif. Yang keempat itu konsisten dalam sistemnya. Dan yang kelima itu memiliki simbol yang kosong dari arti. Dan yang keenam itu memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, ya, yang tadi yang manfaat dari matematika itu sudah jelas bahwa manfaat dari matematika itu bisa membuat kita lebih berpikir secara logis, analitis, dan bisa matematika itu dapat berguna sekali bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari materi yang telah saya sampaikan mengenai matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.